Halo teman-teman, dengan Pak Koding di sini. Dalam video kali ini, Pak Koding akan memperkenalkan dasar-dasar menggunakan Scratch hingga kamu bisa membuat game atau animasi pertama kamu. Untuk kamu yang belum punya akun, silakan buka tab baru di Google, lalu kita bisa ketik Scratch, dan teman-teman bisa silakan untuk membuat akun teman-teman sendiri. Sekarang, Pak Koding akan klik Create. Area yang ada kucingnya ini kita sebut sebagai kanvas, ya. Nah, di bawah kanvas, teman-teman bisa menemukan sprite satu. Ini adalah karakter. Kita sebut sprite ya. Kita bisa ubah. Di atas sprite itu kita bisa menemukan sebuah property. Kita bisa mengubah nama property. Misalkan kita ubah jadi cat. Lalu kita bisa hide dan show. Kita bisa menentukan position dari cat-nya. Misalkan kalau Pak Coding ubah ini menjadi 100 ya. Ketika Pak Coding ubah jadi 100, dia akan berpindah ke kanan. Kalau Pak Coding ubah menjadi negatif 100, dia akan menjadi ke kiri. Jadi X ini adalah untuk kanan dan kiri. Lalu kalau saya ubah menjadi 100 untuk Y, maka dia akan ke atas. Kalau negatif 100, maka dia akan ke bawah. Seperti itu. Lalu kita bisa ubah size jadi 200 misalkan. Nah, dia jadi besar. Lalu kalau kita mau kembalikan, tinggal ubah lagi. Selanjutnya, kita ada fitur direction. Di sini kita ada 3 pilihan. Ada all around, ada left and right, dan ada do not rotate. Di sini fungsinya kalau kita menggunakan all around, artinya cat kita itu bisa bergerak ke segala arah. Bisa menghadap ke segala arah. Kalau left and right, cat itu cuma bisa menghadap kanan kiri. Seperti ini. Kalau do not rotate, nah sekarang ke arah manapun kita menghadap, directionnya kita setting, dia nggak akan rotate kemana-mana. Gitu. Oke, kita kembalikan ke 90. Sekarang kita akan mencoba menggunakan menu code, kostum, dan sound. Oke, untuk kostum dan sound itu akan kita jelaskan nanti. Kita akan mulai dari code-nya dulu. Jadi menu code itu terdiri dari banyak blocks yang sudah dikelompokkan. Motion adalah kelompok untuk perintah-perintah gerakan. Jadi, kamu bisa menggerakkan sprite menggunakan blok-blok yang ada di motion. Ingat, ini hanya untuk sprite ya. Jadi kalau backdrop nggak bisa pakai motion. Yuk, kita coba. Jadi kamu bisa menggerakkan sprite cat menggunakan move misalkan. Lalu kita bisa turn right, turn left, atau menggunakan go to random position. Oke, atau kita bisa menggunakan glide to random position. Jadi intinya ini adalah untuk perintah gerakan. Lalu kalau kita gunakan backdrop, kita akan kehilangan menu motion ini. Kita lanjut ke menu looks. Oke, kita pilih dulu karakter cat kita dan saya akan hapus dulu ya untuk blok yang sudah kita ambil. Oke, sesuai namanya, looks itu adalah perintah untuk mengatur tampilan. Misalkan kita bisa buat si cat itu say hello misalkan. Say hello atau kita bisa switch kostum dari si cat. Jadi cat ini punya kostum. Nah, ini looks ini terhubung dengan kostum di sini ya. Nah, kita bisa lihat kalau sprite cat itu punya kostum 1 dan kostum 2. Ini cuma sedikit gerakan yang berbeda. Lalu ketika kita kembali ke code, kita bisa gunakan next custom untuk membuat sprite cat seakan-akan bergerak. Begitu. Oke, untuk yang lain kita bisa gunakan seperti change color untuk mengubah warna dari cat. Lalu kita bisa set yang lain, pilihan yang lain seperti misalkan ghost effect. Nah, seakan-akan dia jadi menghilang. Atau kita kembalikan misalkan menjadi 100, itu benar-benar menghilang.
Kalau kita kembalikan menjadi gunakan set ya, 0 itu akan menjadi terlihat kembali. Oh, gunakan ghost effect ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke menu sounds. Saya hapus lagi. Oke. Menu sounds, seperti namanya itu adalah suara. Jadi blok untuk mengatur suara. Lalu apakah suaranya sudah ditentukan? Nah, kita bisa pilih ya. Kita sudah bisa pilih dari suara yang ada. Cuma ini kan cuma satu. Ini sebenarnya terhubung dengan menu sounds yang ini. Jadi kalau kita mau pilih suara yang lebih banyak, kita bisa masukkan suara ke dalam database yang bisa kita pilih di sini. Untuk memilih suara, teman-teman bisa klik bagian choose sound. Nah, di sini ada banyak menu. Misalkan saya mau efek suara, suara animal. Jadi kita bisa pilih. Oke, kita ambil ini misalkan. Lalu kita kembali ke menu code. Sekarang kita bukan cuma bisa say meow gitu ya, tapi kita bisa say growl juga. Atau kita bisa record suara kita sendiri. Begitu kira-kira. Nah, lalu ada event. Event ini adalah blok untuk trigger. Adalah blok untuk trigger kapan kita memulai program kita. Lalu di sini control, ini adalah perintah dasar ya dalam coding. Jadi kita bisa gunakan kondisi dan looping di sini. Ini adalah sensing. Jadi kalau interaksi antar sprite atau antar warna itu bisa gunakan ini. Lalu operator ini adalah operasi matematika ya, jadi ada plus, minus, lebih kecil, lebih besar, kurang dari, dan seterusnya. Variabel, ini kita akan bahas lebih lanjut. Ini adalah sebuah wadah untuk menyimpan data. MyBlocks, ini seperti function ya. Lalu yang terakhir, menu terakhir ada extension. Nah, di sini kita bisa gunakan menu-menu yang akan bikin project kamu lebih keren lagi pastinya. Oke, mari kita coba untuk bikin project sederhana saja menggunakan blok-blok yang ada di sini. Misalkan gitu, kita akan ubah size-nya ya lebih besar sedikit. Misalkan saya mau buat dia menjadi 200. Oke, sudah lebih besar. Nah, saya mau tambahkan background. Nah, untuk background, teman-teman bisa klik di choose background. Silahkan pilih, misalkan saya akan pilih yang ini misalkan ya. Oke. Nah, setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Misalkan kita akan membuat si kucing itu bergerak terus ya, bergerak seakan-akan dia bergerak begitu. Jadi, saya akan gunakan when green flag click. Untuk dia bergerak terus, kita akan gunakan forever. Oke, nah perintah dalam forever itu yang akan diulang begitu ya. Nah, kita akan gunakan next costume. Oke, terlalu cepat, berarti kita akan gunakan wait di sini. Kalau terlalu cepat, teman-teman bisa sambil pause video ini ya. Oke, saya akan gunakan 0,2 misalkan. Oke, jadi seakan-akan dia berlari. Nah, selanjutnya adalah kita mau buat misalkan dia berjalan, begitu ya. Nah, untuk buat si cat ini berjalan, kita bisa gunakan move. Cuma, kalau kita gunakan move di sini, itu akan terganggu dengan wait ini sebenarnya. Jadi kita bisa tambahkan sebuah jalur program baru. Kita gunakan when green flag click, lalu tambahkan forever, loops ya. Tambahkan loops forever untuk mengulang perintah ini. Gitu. Jadi kalau kita coba, oke. Kucingnya sudah jalan, cuma dia kan nabrak ya, dia nggak balik lagi nih gitu. Jadi kita akan buat gimana caranya supaya si kucing ini bisa balik lagi gerakannya. Kita ke motion lagi, kita cari satu persatu yang namanya adalah if on edge bounce. Oke, sekarang, si kucing sekarang sudah bisa bergerak mantul-mantul, cuma kucingnya jadi terbalik nih. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa set direction-nya di sini. Atau kita bisa menggunakan block motion untuk mengatur direction-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita ulangi. Motion.
kita bisa scroll ke bawah, kita set rotation style itu menjadi kanan-kiri. Oke, sekali saja, nggak perlu nggak perlu dimasukkan ke dalam forever. Lalu kalau kita coba, oke, sekarang kucing kita sudah bisa bergerak kanan-kiri. Mari kita buat dia jadi lebih berwarna misalkan. Jadi kita ke looks, kita akan gunakan change color misalkan ya. Change color, maka kalau kita coba lagi, oke, seperti itu. Supaya lebih meriah lagi, kita akan tambahkan untuk sound. Oke, tapi triggernya apa gitu ya? Nah, kita daripada menggunakan bendera hijau terus, kita akan gunakan trigger yang lain. Misalkan, saya akan gunakan trigger space. Jadi Pak Koding akan gunakan trigger yang lain di sini. Teman-teman bisa gunakan yang lain ya, bebas mau coba-coba silahkan. Lalu kita ke sound, kita akan nyalakan suara kucing saja. Oke, jadi ketika kita jalankan, kita klik space, maka kucingnya akan bersuara. Oke, biar mantulnya lebih heboh, mari kita ubah direction dari si cat. Sehingga gerakannya akan berpindah-pindah. Tidak cuma kanan-kiri saja. Kita coba. Oke. Sekarang, kamu sudah berhasil membuat animasi sederhana pertama kamu. Sekarang, silahkan untuk buat judulnya animasi pertamaku. Silakan untuk share dan save project yang sudah teman-teman coba. Itu dulu video perkenalan menggunakan Scratch untuk pemula. Stay tune untuk video selanjutnya di channel Pak Koding.